Selamat pagi Bu, Pagi Bu. ada ingin melakukan pemasangan KB ya Bu ya? Iya, KB suntik Ibu. Oh, sebelumnya pernah pakai alat kontrasepsi? Belum pernah. Belum pernah ya. Baik, jadi sebelum kita melakukan pemasangan, di sini saya ingin melakukan tanya dulu kepada Ibu agar Ibu lebih mengetahui apa sih itu KB suntik seperti itu. Jadi KB suntik ini Bu ya, saya memakai terbalik ya Bu sebagai pasalnya juga agar memudahkan Ibu. Nih, jadi lembar suntik itu suntikan kombinasi yang disuntikan secara IM, diberikan setiap 1 bulanan dan mengandung 2 hormon, sangat efektif, terjadi kegeluran 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan Ibu. Kemudian jenis itu ada 3. Yang pertama itu ada yang 1 cc, kemudian ada 1,5 cc, kemudian ada Cairolgeston sebanyak 1 cc. Kemudian ini ada cara kerjanya ya Bu. Cara kerjanya itu menekan ovulasi, membuat unit cervix menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada endometrium, atrofi sehingga implantasi terganggu, menghambat transportasi sperma Ibu, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada Ibu. Baik, lanjut ya. Untuk keuntungan sama kerugiannya. Jadi keuntungan menggunakan KB suntik ini yang pertama, resiko terhadap kesehatan kecil, kemudian tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri, sehingga tidak mengurangi kenikmatan seksual oleh suami. Kemudian tidak diperlukan pemeriksaan dalam jangka panjang. Setelah itu efek sampingnya juga sangat kecil. Kemudian klien tidak perlu menyimpan obat suntiknya. Untuk kerugiannya, mengurangi jumlah perdarahan, kemudian mengurangi nyeri pada saat ibu haid, kemudian mencegah anemia, mencegah kehamilan ektopik, melindungi klien dari jenis-jenis tertentu penyakit radang panggul. Itu Bu untuk keuntungan dan kerugiannya. Bagaimana Ibu, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada Ibu. Nah, ini ada indikasi ya Bu. Indikasinya itu usianya reproduksi, yang memiliki anak ataupun yang belum. Jadi Ibu belum memiliki anak pun boleh menggunakan KB suntik ini Bu. Kemudian ingin mendapatkan kontrasepsi dan efektivitas tinggi, memberikan ASI pasca persalinan. Ibu ini sudah punya anak atau belum? Belum ya. Berarti ini bisa menggunakan KB suntik yang 1 atau yang 3 bulan ya Bu. Kemudian anemia, hidung hebat, teratur. Kemudian untuk kontraindikasinya, nah ini ada hamil atau tidak hamil. Jadi kalau misalnya ibu hamil atau ibu merasa seperti ada tanda-tanda hamil, ibu tidak boleh menggunakan KB suntik seperti itu Ibu. Jadi nanti sebelum ingin melakukan KB suntik, ibu harus tes dulu. Kemudian ada dalam persalinan seperti penyebabnya, penyakit hati akut, tekanan payudara, penyakit jantung dan seperti itu Ibu. Ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada sih Bu. Cuman kan yang saya dengar nih ada suntik 1 bulan sama 3 bulan. Yang cocok buat saya itu yang mana Bu ya? Itu kan Ibu kalau untuk 1 bulan sama 3 bulan itu kan perbedaannya. Kalau yang 1 bulan itu mengandung 2 hormon ya Bu. Jadi ada kombinasi hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan untuk yang hormon untuk KB suntik yang 3 bulan itu cuma ada hormon estrogen aja Ibu. Jadi kan Ibu ini tidak sedang menyusui ya Bu, jadi Ibu punya anak. Jadi untuk penggunaan itu Ibu boleh menggunakan yang 1 bulan atau 3 bulan Ibu. Tapi kalau misal Ibu punya anak sedang menyusui, Ibu boleh menggunakan KB yang 3 bulan, karena yang 1 bulan itu yang boleh digunakan oleh ibu menyusui karena mengganggu proses menyusuinya. Gitu. Terima kasih Bu. Sudah Ibu sudah mengerti?